Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, oh Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan Tuhan, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita mau menyatakan. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku selamanya kami mau percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar.
luar biasa kita terima pada pagi hari ini, dapat bertemu kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Urapi kami Tuhan, supaya ibadah kami pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersujud Tuhan di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, kami mau mengejar hadir-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu.
Bapak Ibu Saudara, rasakan kebaikan Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai tema doa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau peluk Tuhan. Di tengah keadaan dunia ini, yang kami perlukan hanya Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Mari saudara bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita di dalam doa. Sebelumnya saya mau membacakan bagian dari kitab suci untuk mendasari ibadah kita. Dari Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyinya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang memberikan kepada kami kehidupan. Juga kami bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus Putra Bapa yang mengembalakan hidup kami, yang memelihara hidup kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala hormat dan pujian kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga, yang akan terus memimpin perjalanan hidup kami sampai kepada kekekalan. Karena itu kami bersyukur pagi ini kami semua berkumpul di tempat ini sebagai orang percaya bersama-sama merendahkan diri. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, karena kami mau menyembah memuji akan keagungan dan kebesaran dan kekudusan yang Tuhan miliki. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan mengampuni dan menyucikan kami sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Tuhan bekerja untuk kami, agar kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan Yesus yang memberkati kami. Kami menyerahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah Raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, bagikan pandangan kasih sayang untuk kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhanlah
bangkit berdiri, masih kuat Bapak Ibu Saudara? Luar biasa jemaat GKN Sonopake semua diberkati Tuhan. Kita mau lebih menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati. Biarlah Tuhan mengurapi setiap hati lewat kebenaran firman-Nya. Kami rindu selalu bersama-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dekat, bahwa kami lebih akrab dalam naungan kasih-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Jadikan lagu ini sebagai doa di setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau tempat berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Pada saat teduh sejenak untuk merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu, kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan seluruh hidupmu, serahkan semua beban masalahmu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan pulihkan apapun keadaan saudara. Kita mau pujikan lagu ini dari awal sebagai doa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku
berdoa. Ya benar Tuhan, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau menyertai kami, mengasihi kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur, bangga punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kami, mencintai kami tanpa melihat latar belakang kami, melihat kesalahan kami, dosa-dosa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berikan kami hikmat, kebijaksanaan agar kami bisa memahami firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang terbatas, yang penuh kekurangan ini Tuhan, yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus beracara, menguasai tempat ini, berdaulat agar kami semua merasakan sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam minggu yang ketiga ini. Ketiga atau yang keempat ya. Apakah saudara-saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Ada yang masih ingat tentang komunitas yang membangun yang disampaikan oleh Ibu Gembala? Ya, kalau kita melihat tema bulan ini membahas tentang komunitas. Bagaimana orang-orang percaya harus memiliki komunitas. Ya, biasanya disebut dengan komsel atau ibadah-ibadah di rumah. Kalau di daerah saya itu namanya ibadah rumah tangga seperti itu. Daerah Sulawesi. Kalau bahasa Manadonya biasanya kita pakai kolom 1, 2, 3 per wilayah gitu. Itu namanya komsel. Kalau kita kenal di sini juga GKN sono pakai punya namanya DNA. Ya, DNA per 1, 2, 3 gitu. Ada DNA kaum wanita, ada yang lansia dan kaum muda. Dan kita orang percaya seharusnya selalu mengikuti komunitas yang seperti itu. Karena tujuannya kalau kita ingat khotbah yang kemarin minggu lalu untuk pemuritan, untuk membangun iman kita. Untuk tujuannya supaya kita serupa dengan Kristus. Dan itu adalah cara hidup jemaat mula-mula. Zaman waktu Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus memenangkan banyak jiwa, salah satunya yang berkhotbah Petrus. Awal mereka beribadah mulai dari rumah-rumah. Bukan langsung ada gereja seperti ini, enggak. Dari rumah-rumah. Dan itu yang harus kita terapkan, selalu ada komunitas. Mulai dari rumah-rumah kita. Kita membentuk kembali supaya apa? Untuk membangun, dan jumlah mereka pada saat itu semakin hari semakin bertambah dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya juga menyampaikan firman Tuhan berhubungan dengan komunitas. Ketika kita dalam komunitas, tujuan kita apa sih? Supaya bisa saling membangun. Tema khotbah saya hari ini adalah saling membangun dalam kasih. Supaya kita saling membangun satu dengan lainnya. Bukan hanya berada menerima pengajaran dalam komunitas itu, tetapi ada prakteknya di dalamnya. Satu dengan lainnya harus saling membangun. Bukan hanya kita hanya mengikuti formalitas aja datang ke gereja. Dan kita yang ada di tempat ini adalah komunitas yang besar, yang kita sebut dengan gereja ibadah minggu. Enggak hanya sampai memuji Tuhan, mendengarkan firman, harus saling membangun satu dengan yang lainnya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Kolose pasal yang ketiga.
Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di sini Lembaga Alkitab berjudul Manusia Baru. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, saudara-saudara, sampai ayat yang ke-17. Kalau kita melihat konteks dari Kolose ini, di mana Rasul Paulus menyampaikan pesan, nasihat kepada jemaat di Kolose. Dia menulis ini waktu dia sudah ditangkap, sudah di penjara, yang dimana Epafras datang mengunjungi dia, bertemu dengan dia, yang mengatakan bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang datang di jemaat Kolose, yang membuat mereka punya pikiran terpecah. Mereka bingung pengajaran yang benar seperti apa. Makanya kalau kita lihat selanjutnya di sini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat konteks sebelumnya, karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita harus melihat konteks dalam firman tersebut. Yang dimana di pasal yang kedua, kalau kita lihat ayat sebelumnya, dikatakan bagian ayat yang keempat, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat 8 saya lanjutkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada pengajaran yang salah, pengajaran yang palsu, yang tidak benar. Akhirnya jemaat mengalami kebingungan, bingung dengan pengajaran yang berbeda. Mereka mengalami perpecahan, yang dimana mau ikut yang A atau ikut B. Ikut pengajaran yang sesuai dengan Rasul Paulus atau ada pengajar-pengajar yang baru. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan di sini juga Paulus menasihatkan kepada mereka di bagian ayat yang ke-16 sampai yang ke-23. Dikatakan di sini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ada tradisi-tradisi yang dimana disampaikan kepada mereka oleh pengajaran palsu. Jadi Paulus mengajarkan kepada mereka agar mereka jangan terkecoh dengan tradisi atau hukum-hukum yang seperti ini. Jangan mereka bingung masalah makanan, minuman, hari perayaan, bulan baru ataupun hari Sabat. Karena kalau tradisi orang Yahudi, nggak semua bisa dimakan. Ada hewan-hewan yang nggak boleh dimakan. Kalau hari Sabat nggak boleh melakukan pekerjaan. Dan itu Paulus katakan kepada mereka, jangan kalian hanya terjerat dengan hukum seperti itu. Karena kita sudah di bawah hukum Kristus. Gitu. Kita lanjutkan. Di sini juga dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi ada pengajaran yang dimana mereka bukan menyembah Kristus tetapi kepada malaikat. Ini pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat yang membuat jemaat Kolose bingung. Bahkan dikatakan ada penglihatan-penglihatan juga. Dikatakan di situ ada kata berkanjang. Mereka hanya memfokuskan hanya untuk
meneliti atau memperhatikan penglihatan-penglihatan. Hati-hati saudara-saudara. Ini yang ditegur oleh Paulus agar mereka jangan terlalu fokus kepada penglihatan-penglihatan. Ini udah salah, ini udah tidak benar. Mereka diombang-ambingkan. Kita lanjutkan juga di sini. Di ayat yang ke-19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Itu. Jadi kenapa kamu harus mengabdikan dirimu kepada peraturan-peraturan seperti itu? Seolah-olah kamu masih hidup dalam dunia, bukan hidup dalam Kristus. Karena dalam Kristus sudah tidak ada lagi batas. Sudah bebas dari peraturan hukum Taurat. Kita lanjut, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini dan sebagainya. Kalau daerah saya saudara-saudara salah satunya itu yang masih ada ya cerita-cerita yang peraturan-peraturan yang dibawa oleh budaya, salah satu kubur. Kubur itu nggak boleh diduduki kepalanya gitu. Terus harus pasang lilin nanti kalau Natal, dibersihkan. Kalau pulang kampung ngomong dulu sama opa yang udah dalam kubur. Opa, Peter datang, kayak gitu. Disuruh orang tua. Dan itu yang seharusnya yang harus kita ingat, itu udah gak penting. Karena kalau orang sudah mati, itu udah di tempat yang enak dia. Apalagi orang percaya. Udah di tempat perhentian yang tepat, yaitu dalam Firdaus bersama dengan Allah. Enggak perlu, itu tradisi-tradisi yang seharusnya yang jangan dilakukan. Enggak usah lagi jangan ini, jangan itu, enggak boleh makan ini loh, beda dan sebagainya. Udah, di dalam Kristus kita semua jadi halal ya. Yang berdosa itu apa? Yang keluar dari perkataan kita gitu. Kita ngomong kasar dan sebagainya. Makanya selanjutnya kita lihat dalam pasal yang ketiga, fokus dari Paulus mengatakan sebenarnya ini lanjutan dari pasal yang kedua. Kita lihat di sini pasal yang ketiga ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini yang difokuskan Paulus agar mereka memikirkan Kristus yang di atas. Gak usah ikut peraturan-peraturan seperti itu. Bahkan ditekankan ayat selanjutnya akan menjadi pembahasan kita bahwa kita adalah sudah manusia baru dalam konteks yang ke ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Kita manusia baru, ciptaan baru. Kita harus menggunakan manusia baru kita. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ayat 5 sampai yang ke-6 di situ menjelaskan tentang hawa nafsu duniawi, keinginan duniawi. Paulus menjelaskan bahwa kita harus mematikan keinginan duniawi kita. Hawa nafsu, kenajisan dan sebagainya, kejahatan. Terus yang selanjutnya juga Paulus menjelaskan di bagian ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 bahwa itu perilaku karakter seseorang yang dimana tetapi buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Karakter yang dulu kita, yang belum mengenal Kristus, yang suka marah, suka mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya, itu harus dibuang semuanya. Karena kita harus mengenakan hidup baru kita, manusia baru kita. Sangat ironis zaman sekarang, anak-anak muda, anak-anak sekolah, itu ketika saya ngajar di sekolah, kebanyakan ngomong mereka semua kata-kata kotor, kasar. Untung yang Kristen-Kristen saya selalu melarang mereka. Saya tanya, emang apa gunanya kalian ngomong kata kasar, atau kata kotor, atau kata binatang, apa untungnya gunanya? Mereka bingung menjawabnya, saya tanya gitu. Terus kenapa kamu ngomong, kenapa kamu bilang? Supaya kelihatan keren ternyata.
Karena ikut teman-teman, bukan hanya teman-teman mereka, artis pun ngomong seperti itu kan biasanya. Karena di zaman sekarang kelihatan keren dengan ngomong kata-kata kotor, padahal itu adalah kata-kata yang sia-sia. Apalagi anak muda sekarang, pergaulannya, wah itu harus hati-hati. Jangan sembarang ngomong, itu kata-kata yang sia-sia. Itu buang, itu semuanya adalah kehidupan lama kita. Jangan kita gunakan kehidupan lama kita, gunakan kehidupan yang baru kita, manusia baru kita. Buang itu semuanya. Menjadi keren, kalau anak-anak muda menjadi keren gak harus berkata-kata kotor. Kalau kamu kata-katanya berhikmat, selalu positif, itu juga jauh lebih keren sebenarnya. Cuma belum paham aja. Dan kita lanjut saudara-saudara, dan di sini di bagian ayat yang ke-14, makanya Paulus menasihatkan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mereka mengalami perselisihan, ada masalah di sini, saling menghina dan sebagainya, saling tindas dan sebagainya. Paulus bilang semuanya itu kamu lakukan di atas dengan kasih, lakukan dengan kasih. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam perpecahan, dalam masalah dan sebagainya, itu bisa mempersatukan dan menyempurnakan kita. Nasihat-nasihat yang dikatakan Paulus agar kita bisa saling membangun dalam kasih, yang pertama di sini adalah ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini ada lagunya ya di sini. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Itu lagunya Mas Denny. Tapi suara saya fals, jadi kalau nyanyi nanti dimarah penciptanya fals. Gitu. Jadi yang jelas di sini poin yang pertama, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Supaya kita saling membangun, ada damai sejahtera Kristus yang ada di dalam hati kita, yang memerintah hati kita. Kenapa seperti itu saudara-saudara? Karena dengan damai sejahtera Kristus lah kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan memanggil kita, ayat selanjutnya menjelaskan, ayat 15 bagian B menjelaskan, dikatakan di sini, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Kita dipanggil untuk bisa memiliki damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus itu karena kita sudah memilikinya dengan melalui pemberian anugerah Tuhan. Pemberian anugerah Tuhan karena awalnya kita dulu seteru Allah, yang dimana musuh Allah, sekarang kita sudah memiliki damai sejahtera Kristus, itu dalam Kristus maksudnya. Seteru Allah, musuh Allah, sudah memiliki damai, kita sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Ketika kita memiliki damai itu, makanya kita bisa mengasihi atau bisa mengampuni musuh kita. Tujuan kita dipanggil adalah untuk menjadi satu tubuh Kristus. Satu tubuh itu yang dimaksudkan di sini supaya kita merasakan damai sejahtera Kristus dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, makanya dikatakan juga di sini supaya kita bisa mempertahankan damai sejahtera Kristus di dalam diri kita dengan cara, yaitu bagian yang terakhir ayat 15, dan bersyukurlah. Ketika sudah memiliki damai sejahtera Kristus di hati kita, supaya kita bisa mempertahankan itu terus ada di hati kita, karena seringkali dalam kehidupan kita banyak yang selalu orang-orang yang menyakiti kita, berusaha untuk menjatuhkan dan sebagainya, yang menjelekkan kita. Dan seringkali kita bilang, kamu ini bikin emosi aja, bikin hilang damai sejahtera. Supaya tetap terjaga damai sejahtera kita dalam hati kita, yaitu dengan kita bersyukur. Bersyukurlah. Dan damai sejahtera kita pasti akan terpelihara. Dan yang kedua, saudara-saudara, agar kita bisa saling membangun satu dengan yang lainnya, di ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Poin yang kedua, untuk kita bisa saling membangun, kita harus
memiliki perkataan Kristus di dalam hati kita dan di antara kita. Di antara komunitas, di antara teman-teman kita, di antara sahabat kita, di antara keluarga kita. Harus ada perkataan Kristus. Apa itu perkataan Kristus? Yaitu Injil. Injil yang memerdekakan kita. Injil bukan hanya sekedar kita hanya pelajari, hanya kita dengar, hanya kita gali, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kita mempraktekannya di dalam komunitas kita. Injil itu kita harus mempraktekannya dalam komunitas kita. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Makanya di ayat bagian selanjutnya menjelaskan, dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kalau ada firman di dalam komunitas kita, kita bisa saling membangun, saling menegur, saling mengajar satu dengan yang lainnya. Jangan kita biarkan teman-teman kita, ada yang sudah mulai mungkin gak datang ibadah, kita biarkan. Wah udahlah, udah diajak-ajak, udah ditegur juga gak mau. Terus aja, jangan biarkan dia terus menerus seperti itu. Kalaupun dia gak mau, besok ajak lagi, siapa tahu dia mau. Orang itu kan moodnya seringkali berubah-ubah. Anak-anak muda, seringkali saya ajak-ajak terus, memang saya gak bosan ajaknya. Saya kirim chatnya, gak dibalas gak masalah, ayo ikut ibadah, gak masalah. Suatu saat dia juga akan balik lagi kalau dia butuh Tuhan, kalau butuh. Seharusnya manusia selalu butuh Tuhan, gak mungkin gak. Kita harus berusaha terus menegur mereka, terus berusaha mengajar mereka. Dan dikatakan di bagian selanjutnya juga di sini, menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kau mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Menegur sambil menyanyikan pujian. Ya itu gimana caranya itu? Kita mau ajak orang sambil menyanyikan pujian. Ya kita mungkin ada orang-orang yang gak mau dengar banyak ocehan kita, nasihat dan sebagainya. Cukup dinyanyikan aja mungkin. Saya itu seringkali ya kalau ngomong sama seseorang, biasanya itu bukan gak mau dengar ya, tapi seringkali saya udah tahu apa yang dia sampaikan gitu. Dan memang seringkali saya gak lakukan gitu. Dia bilang nasihat, oh gini-gini ya, saya diam aja gitu. Tapi kalau dia nyanyi, saya dengar dia nyanyi, saya lebih tersentuh gitu. Lebih tersentuh dengan nyanyiannya firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Itu ya pasti sudah tahu. Pacar saya kalau ngomong sama saya itu seringkali, ya betul, sudah saya pikir nih, cuma saya nggak ada respon sama sekali. Tapi kalau dia menyanyi lagu rohani, saya ikut tertarik nyanyi gitu. Bahkan kita dua biasa menyembah Tuhan gitu. Dengan nyanyian, dengan pujian dalam komunitas kecil aja, hanya berdua orang, itu bisa membangun satu dengan yang lainnya. Jadi sangat penting ketika kita dalam komunitas, firman Tuhan itu ada di dalam komunitas kita, bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita pahami, tapi kita lakukan. Kita lakukan saling menegur satu lainnya, kalaupun dia enggak mau terima teguran kita menyanyikan pujian, nyanyian, penyembahan. Karena Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Ada memang dengan nasihat, orang langsung dengar. Ada dengan puji-pujian, dia menyanyi sampai menangis karena kebawa emosi. Karena dia bisa mellow dengan ada lagu gitu, ada diiringi, baru dia bisa tersentuh. Kalau enggak ada lagu dia kayak enggak tersentuh gitu. Dengan berbagai macam cara Tuhan menegur kita. Makanya di bagian selanjutnya dijelaskan di sini, kau mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mempraktekkan di dalam kehidupan kita firman itu dengan sungguh-sungguh, menyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Dan ayat yang 17 katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu diakhir dengan dalam nama
Tuhan Yesus. Semua yang kita berikan, apapun yang kita kerjakan, itu berikan untuk Tuhan Yesus. Tiada yang lain. Hanya kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan kita, studi kita, itu berikan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketika saya masih SMA, saudara-saudara, saya ingat sekali saya punya komunitas yang membangun, yang didirikan oleh Dr. Emma namanya, orang Batak. Jadi dia selalu mengumpulkan anak-anak SMP itu untuk ikut PA, pengajaran Alkitab. Tapi ketika waktu saya ikut itu, saya selalu gugup. Karena setiap hari pertemuan itu menghafal ayat, satu ayat. Jadi saya selalu takut datang ke komunitas itu, karena selalu menghafal. Menghafalnya ayat-ayat yang padahal pendek-pendek, tapi saya selalu gugup, disuruh berdoa, kami diajar berdoa dan sebagainya. Awalnya saya itu sampai doa itu sampai terdiam sampai itu 5 menit gitu, nggak ada suara. Cuma mereka nggak ketawa, nggak menghina saya, malah mereka tunggu saya untuk berdoa. Artinya saya berdoa sambil terbata-bata. Lama kelamaan saya bisa berdoa, saudara-saudara. Karena apa? Karena komunitas itu, komunitas yang membangun. Begitu juga menghafal ayat. Awalnya susah sekali menghafal, lama-lama bisa menghafal. Ketika sudah SMA saya pindah ke Palu, ke Sulawesi Tengah, dapat komunitas yang nggak membangun. Punya teman-teman yang pergaulannya sangat buruk. Ya, iman saya turun lagi. Iman saya udah nggak dekat sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika SMA kelas 3, saudara-saudara, saya ikut pemuda dan ditantang untuk terima Tuhan Yesus. Awal itu saya memang terima Tuhan Yesus, merasa udah terima, tapi kayak belum totalitas gitu. Dan suatu hari itu, hari Jumat gitu, ada KKR di gereja GPDI gitu. Jadi kami ikut. Dan pada saat itu saya sakit DBD, tapi saya memaksakan ikut. Karena pengen betul-betul hidup dalam Tuhan. Di situ saya sampai nangis-nangis gitu, menerima Tuhan Yesus. Dan akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Melalui apa? Komunitas yang membangun, saudara-saudara. Saya bisa mengenal Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan punya komunitas. Oke, di gereja ini komunitas yang begitu besar. Ada pengajaran, ada pujian dan penyembahan. Tapi apakah ini sudah cukup? Belum, harus ada komunitas yang kecil-kecil lagi, Komsel, DNA dan sebagainya. Harus kita ikut, bergabung. Kalau ibadah minggu ini di sini jemaat nggak bisa curhat, karena kalau khotbah gini kita pengajarannya satu arah, hanya hamba Tuhan yang ngomong, pendeta yang ngomong. Tapi ketika kita punya komunitas yang kecil yang bisa saling membangun lebih dekat lagi, itu kita bisa curhat satu dengan yang lainnya. Di ibadah pemuda ada DNA, dan kemarin kita membahas di DNA, D2 sama Mbak Feby ditanya, apakah DNA ini bermanfaat enggak? Wah, semua jawabannya adalah bermanfaat. Karena menegur, mendapatkan pengalaman orang lain, menolong satu dengan lainnya, ada yang belum tahu akhirnya tahu. Jadi sangat-sangat berguna komunitas itu dengan tujuan saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan tujuannya semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memeteraikan di hati kami semua. Hamba telah selesai menyampaikannya dengan penuh keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, agar jemaat Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja bisa mengerti, memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan. Kami ingin memperbarui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memiliki komunitas yang membangun Tuhan hidup kami. Biarlah Tuhan menolong jemaat Tuhan yang belum punya komunitas, belum punya tempat untuk berbagi, agar Tuhan yang menyediakan. Biarlah Tuhan mengetuk pintu hati mereka, bisa bergabung bersama-sama di komunitas GKN Sono Pakis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pertumbuhan
iman kami semua Tuhan, agar semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, agar semakin hari kami naik level Tuhan, bukan hanya di level 1 aja, kami menjadi dewasa rohani, kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati kami semua, berkati gereja ini, berkati hamba-Mu yang terus mengembalakan tempat ini Tuhan, gereja-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, keteladanan bagi kami semua. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu menjadi eksis terus melayani Tuhan. Begitu juga dengan keluarga hamba-Mu, istri, anak-anak dan cucu-cucu. Biarlah Tuhan terus memberkati, memakai mereka terus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam pergumulan mereka, permasalahan mereka, biarlah Tuhan terus yang menolong, memberikan jalan keluar, memberikan solusi, agar mereka terus bersandar, berharap kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, para penginjil-penginjil, pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menyertai, memberkati, berikan semangat untuk melayani, sukacita untuk melayani Tuhan. Biarlah dengan tulus hati terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk orang-orang percaya yang ada seisi dunia ini. Tuhan menolong memberkati kehidupan perjalanan iman mereka dalam pertandingan iman. Tuhan selalu menyertai, memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, yang dimana tidak pernah menyerah, yang terus memperjuangkan iman mereka, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia ini. Biar Tuhan memberkati, mulai dari pemimpin kami Pak Presiden, Pak Jokowi, dan wakil dan seluruh organisasinya. Tuhan memberkati, Tuhan yang melindungi, berikan hikmat bijaksanaan dalam memerintah negara kami ini, agar bisa memerintah dengan baik, semua masyarakatnya bisa memiliki rasa damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang terus menolong negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap pokok doa ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Karena kami tahu jawaban Tuhanlah yang terbaik. Kami juga tak lupa berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan, yang sedang mengalami penyakit. Penyakit apapun itu Tuhan yang dia alami dalam tubuhnya, dalam tubuh jasmaninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan memulihkan agar mereka terlepas dari penyakit dan sembuh, pulih total. Karena Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, dan Tuhanlah yang menyembuhkan. Engkau adalah Tuhan Allah kami, sumber segala sesuatu, dokter dari segala dokter, dan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, firman yang sangat luar biasa, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Marilah kita terus bertumbuh dalam komunitas yang positif di dalam Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kami tunggu minggu depan untuk kembali bergabung beribadah di tempat ini. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Mulai minggu kemarin kita sudah mengadakan persembahan khusus. Jadi ada 2 amplop, yang satu untuk pertumbuhan perkembangan gereja dan yang satu lagi untuk persembahan Natal. Mari terus bantu doa. Tahun ini kita akan merayakan ulang tahun Tuhan Yesus secara spesial. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk pengumuman yang kedua, barangkali ada jemaat Tuhan yang belum bergabung dalam beberapa grup-grup yang sudah dibentuk oleh gereja, bisa menghubungi kepada Mbak Yuli ataupun Mbak Feby atau
bisa menghubungi nomor yang sudah tertera dalam warta jemaat. Sebentar kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-songlah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-songlah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-songlah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Doa persembahan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Juga Engkau memberkati kehidupan kami sehari-hari sampai pada saat ini. Terima kasih juga kami boleh beribadah pada hari ini, membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa, kami mau berikan semuanya, berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan. Juga kami berdoa untuk yang belum dapat memberikan, Tuhan memberi kemampuan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sebentar kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ibadah
hari ini akan selesai, segera ditutup. Perjalanan kehidupan sepanjang minggu ini akan segera dimulai. Karena itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati, mohon kasih karunia anugerah Tuhan, agar sepanjang minggu ini kita semua ada di dalam anugerah dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, karena Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan di dalam segala kelimpahan bagi saudara. Percayalah Yesus yang adalah gembala, bertanggung jawab atas hidup saudara. Dia setia, Dia mengasihi saudara. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia anugerah, berkat damai sejahtera yang berlimpah akan menyertai saudara. Bahkan Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, Tuhan beserta saudara. Mari kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, sampai kita berjumpa kembali. Segala pujian, hormat